Anjing gua blank. What's up, Brown Lovers? Anjay, welcome to be Talk. Bareng gua Andre Suen dan ya, kali ini kita bakal bikin tutorial Kin Master kayak lo pada minta temen-temen ya. Gue juga nggak tahu kenapa sih pada banyak banget yang minta gitu cuy. Tapi nggak apa-apa, gue bakal bikinin. Sorry banget rada telat karena gue juga harus ngejar tayang soal asupan api kentang karena banyak teman-teman juga yang lagi butuh. Tapi so nggak apa-apa ya, kita bakal langsung. Gue nggak terlalu bacot karena kali ini tuh terlalu panjang. Astagfirullah, siapa itu sih nggak tahu gue lagi bacot apa cuy? Hah? Ya mak, bentar. Sorry cok, kayaknya di rumah gue lagi ada tamu ya kan, jadi kita nggak bisa terlalu bacot juga. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke Kin Masternya, let's go. Oke cowok, kita udah di Kin Masternya sekarang. Gue udah punya apa bahan-bahannya ya kan. Pertama, gue bakal nunjukin ke kalian cara bikin transisi kayak gue biasanya tuh yang karakternya berubah. Terus yang kedua, cara ngedit teks gue kayak yang suka hati random kesana kemari dan goyang-goyang gitu kan. Next, pertama kita bakal bikin transisi yang model kayak gini. Nah, kayak gitu kan, itu karakter gue tuh berubah. Yang kalian butuhin di sini adalah kalian harus punya dua record karakter PUBG kalian sendiri. Yang pertama itu yang nggak pakai baju. Untuk gaya itu terserah, kalian bisa pakai yang kayak gimana aja. Kalau gue pakai gaya yang kayak biasa gue pakai. Yang kedua terus record yang dia pakai baju. Oke, ini udah ada. Sekarang tinggal lo perhatiin ya guys. Nah, gue biasa kan pakai dia berubahnya itu pas nah di sini ya, pas nembak ya kan. Nah di sini. Nah, itu kalau memang payah, ini kalian panjangin dulu. Nah, klipnya kalian panjangin biar lebih efektif deh, cuy. Dimana, nah kalau misalkan udah pas, misalkan di sini pasnya, langsung kalian potong. Anjing, apa ini, cuk? Dipotong, langsung pangkas kanan juga boleh, pangkas tengah, terus baru pangkas kanan juga boleh. Kemudian bagian yang berubahnya. Nah, yang udah pakai baju bagusnya nih. Tadi kan ini di sini. Terakhirnya di sini nih. Nah, pas tangannya kayak gitu. Jadi lo harus potong sesuai dengan yang kayak gitu juga. Istilahnya lo nyambungin gitu, cuy. Nah, di mana sih? Nah, di sini. Pasti di sini. Kurang lebih kayak gitu ya, cuy. Gua kasih basicnya aja lah. Kalau soal rapinya ya lo ngedit sendiri nanti di rumah ya kan. Oke. Kalau udah kayak gitu, hasilnya bakal kayak gini. Sap. Nah. Sap. Nah, jadi dia langsung ya, berubahnya tuh kayak langsung, gak ada efek-efek gimana gitu. Ya awal gua ngedit, gua belajar, ya transisi gua biasanya kayak gitu doang nyet. Nah, kayak gitu ya kan. Nah, belum ada kayak variasi kayak yang kemarin-kemarin itu belum ada. Caranya biar lebih keren, ini lo klik, terus lo jadiin lapisan. Udah jadiin lapisan. Oh, biasanya gini, ini lo rubah dulu ya kan di atas ini, lo besarin. Ya terserah sih, mau kayak tadi boleh, mau kayak gua juga boleh, bebas. Mic gua kayak nyusahin banget anjing. Bebas kayak gimana aja. Nah, kalau gua biasa kayak gini. Kemudian yang lo duplikat tadi, ini bagian bawah lo lebihin sedikit antara yang kuning ini sampai sini. Nah, fungsinya kenapa? Biar dia ketimpa dengan yang klip awal. Jadi lo opasitasnya lo kurangin sampai pudar. Nah, baru di situ lo mainin ngepasinnya, cuy. Lo pasin sedikit-sedikit ya kan. Ya, memang harus teliti sih kalau kayak gini, harus sabar juga, cuy. Kan udah pas tuh. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Sap. Oh, ini masih ada nih. Ini kita ganti dengan ini, kita hapus saja, ganti klik dengan warna hitam biar dia agak lebih gimana gitu ya kan. Oke. Udah ganti warna hitam, nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Hasilnya bakal gini. Nah, kayak gitu. Ini kan masih opasitasnya masih rendah, kita tinggiin dulu. Hasilnya, nah agak nggak jauh beda dengan yang tadi. Nah, kayak gitu cuy. Nah, jadi biar lebih keren lagi, kalau kenapa gue suruh kalian taruh videonya di lapisan, artinya itu di bawah. Itu bebas, animasi munculnya bisa lo bikin pop up kek, mau geser ke kanan kek, kan keren tuh. Nah, bisa kayak gini, itu bebas cuy. Nah, bisa ke atas. Kalau gue biasa pakai memudar aja.
Nah, ini kurang rapi sih kalau hasilnya kalian bisa lihat konten gua lah, karena lama banget ngerapiinnya cuy. Kalau dipudarin hasilnya bakal gini ya. Mungkin kalau masih ada hitamnya, yang atas lo geser aja ke kanan cuy. Nah, suka hati lo, bebas udah itu mah. Yang penting titiknya tadi udah pas. Nah, smooth dia kan. Kalau misalkan terlalu lama, itu ininya lo cepetin sedikit animasi munculnya. Sap. Nah, kayak gitu. Kan kayak gua ada efek, makanya gua bisa bikin efek kayak di pertengahan itu kayak putus-putus dia kembali telanjang lagi gitu ya cuy. Caranya itu lo potong. Nah, karena dipotong, lu terserah mau bikin berapa detik dia kayak efek glitch-nya itu muncul, lu potong kayak gini. Kemudian efeknya itu animasi keseluruhan. Nah, itu lu rubah tuh. Belum apa-apa aja udah kelihatan cuy, apalagi berkedip kita buat. Kayaknya kependekan sih gua motongnya ya. Ntar cuy. Nah, seginilah kita potong ya. Ini contoh, kalau soal kerapian kalian bisa cek sendiri lagi nanti kalian mau ubah sendiri. Nah, mau efek cepat, efek lambat, nah jadinya bakal kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi basicnya paham ya. Kalau misalkan nggak paham ya ulang-ulang aja video gua gitu. Jadi biar nggak terlalu makan waktu gitu cuy. Next, yang kedua soal teks. Kebanyakan orang itu kira kalau teks yang model goyang-goyang dan bersinar itu cuman bisa dibikin di PC, tapi nggak, di KineMaster juga bisa. Cuman ya ada treatmentnya, harus ada life hacknya lah. Kalau gua bilang tuh lo harus jago ngolah cuy, jangan ngolah perempuan aja jago gitu kan. Oke. Untuk teks gua ini contoh ya, XB People. Artinya sabun people atau enggak sabun people. Nah, kayak gini. Untuk fontnya sendiri gua itu pakai yang Obelix Pro. Nah, Obelix Pro lo tarik biar dia lebih kelihatan jelas. Ikhtisarnya lo pakai, nggak usah tebal-tebal amat. Untuk sinar, klik bersinar. Nah, sebagian ada KineMaster yang versi di bawah 415, kalau nggak salah gua itu efek bersinarnya nggak ada. Kalau misalkan lo nggak ada efek bersinarnya, berarti lo harus download aplikasi yang versi 415. Di YouTube banyak, lo search aja di situ cuy. Oke, tinggal atur kurang lebih kayak gini. Nah, kan udah jadi itu. Untuk goyang-goyangnya sendiri, sebenarnya KineMaster sendiri udah bikin juga opsinya gitu, ada fiturnya mengambang. Nah, tapi dia monoton cuy. Kenapa gue bilang monoton? Ya dia goyangnya gitu-gitu aja, mau sampai habis video lu 20 jam juga goyangnya kayak gitu doang, ya kan? Tapi gue biasa pakai ini juga biar lebih keren animasinya. Lo bikin ini apa sih, nyet, banyak banget nyamuk kamar gue cuy. Pop up. Nah, bisa lambat banget ya kan. Nah, bisa cepat. Kalau gua bisa langsung rata kiri biar cepat hasilnya itu sap. Ini kan monoton nih. Kalau teks gua biasa kan bisa dari bawah muncul ke atas, dari sini ke sana ya kan. Itu caranya lo klik dulu nih lapisannya, teksnya. Lo potong. Oke, misalkan potong udah segini nih. Klik ini, kemudian kalian lihat tanda kunci di sebelah sini. Lo klik. Nah, sekarang tunggu dulu, lo pastiin dulu awal muncul lo mau besar semana itu teks lo, mau kecil dulu baru lo ngebesar, baru klik. Nah, tanda kunci terus klik plus. Kemudian kalau udah ada titik gini, itu artinya sampai dari titik kiri sampai ke kanan, dan disitulah batas teks lo bergerak. Lo tinggal gerakin, mau ke atas dulu baru besar atau besar dulu baru ke sini baru naik, terserah ya kan. Hasilnya tuh kurang lebih bakal kayak gini. Sap. Nah, kenapa cepet banget? Karena titik yang ini sama titik ini itu rapat. Jadi dia teksnya tuh geraknya cepat. Kalau misalkan mau kalian lambatin, caranya gampang. Kalian tadi kan gini, klik dulu minus, jadi dia bakal kembali ke awal, mungkin segini. Nah, kayak gini, baru lo gerakin lagi teksnya nih. Oh, nggak mau sih, HP gue udah ngeblank anjing. Nah, kayak gini, dia bakal lambat, hasilnya bakal kayak gini. Nah, oke, mungkin kalian mau bikin dari dia begitu teksnya udah di tengah, habis itu gerak ke kanan boleh. Caranya gampang, lo klik tanda kunci lagi, lo geser. Mungkin lo pengen teksnya di tengah sampai menit ke 4 detik ya kan. Kemudian dari 4 detik setelah itu lo mau teksnya kegeser. Gampang, caranya tinggal geser lagi. Klik plus, lalu geser, mau kemari, mau ke sana, mau ke sini ya kan. Lo bebas, hasilnya nanti bakal udah ke tengah, ke samping. Makanya gua bikin
outro dari teks gua tuh suka-suka hati gua gitu cuy. Kadang mau gesernya ke bawah, gua tarik ke bawah ya kan. Intinya kalau misalkan lu buat outro-nya atau animasi keluarnya ya geser ke samping dulu dan titik di habis kanan gitu. Baru lu tarik mau ke bawah, mau ke atas, bebas. Mau ke samping, mau kemana aja bebas. Dia bakal ngikutin gerak tangan lo. Nah, dia bakal ke situ. Kalau kita geser ke samping ya dia bakal ke samping juga perginya gitu cuy. Oke, makanya lo kan sering lihat gua kayak ada manusia keluar tiba-tiba gitu terus dilempar sama kaleng sprite. Nah, itu basic ngeditnya sama. Sama kayak gua ngedit basic ini. Cuman bedanya kalau ini yang kita edit itu berupa teks, kalau yang animasi itu ya gambar. Kayak gambar kaleng sama gambar orang. Oke, lanjut ke poin ketiga yaitu soal ngedit zoom out pakai KineMaster. Itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama itu zoom out pakai opsinya sendiri. Misalkan lo mau potong di bagian mana, kan lo sering lihat video gua sering zoom out banget ngeditnya gitu cuy. Kadang pas gua ngomong dia ngezoom ke bagian apanya, titiknya, ya kayak gitulah. Kalau cara awal lo potong dulu. Lo mungkin bagian dari intinya lo cari dulu bagian mana lo mau zoom ya kan, mungkin dari sini potong. Kalau cara awal dia cara dari sini. Nah kayak gini. Kalau lo mau ngezoom di awal ya udah, yang awal dulu lo zoom ya kan, yang terakhir biarin. Dia bakal standar jadinya. Hasilnya itu bakal nah kayak gini. Hasilnya bakal kayak gini. Terlalu cepat sih karena ya terlalu rapat gua motongnya cuy. Kalau misalkan kalian mau taruh bagian akhirnya yang ngezoom, ya udah klik yang ini dulu baru lo zoom. Hasilnya pas dari awal besar baru ngezoom ke situ ya kan. Kalau lo klik sama dengan itu hasilnya ya sama aja, semuanya gerak ikut bareng gitu ya cuy. Jadi dia nggak ada zoom outnya gitu, langsung aja kalau ngezoom aja. Nah dia bakal monoton diem. Cara kedua ini lebih gokil, gue suka yang ini. Sama kayak tadi juga sih sebenarnya, lapisan kemudian lo pasin dulu mungkin kayak gini ya kan. Cuman bedanya ini bisa lo animasi sendiri mau kayak gimana. Caranya itu tinggal lo pasin mungkin di menit ke ini, klik plus, zoom, kan udah kemari. Habis itu kadang mau pindah lagi, titik lagi, artinya zoom yang bagian ini tuh cuman sampai di sini. Kemudian setelah menit ini udah detik, anggap aja menit selanjutnya lu menaikin ke atas, tinggal tarik lagi, dia langsung titiknya langsung kebentuk. Hasilnya itu bakal begitu ngezoom kemari, tiba-tiba nanti langsung naik ke atas. Kalau lo mau buat berhenti, mungkin berhenti berapa detik, itu harus bikin titik lagi cuy, bikin titik baru. Nah kayak gini, harus bikin titik baru lagi, nggak bisa langsung lo ngedit titik-titik gerak-gerak, hasilnya berantakan banget. Intinya udah nih, ini kan ngezoom, terus berhenti dia sampai ke titik ini, berhenti di situ tetap. Nah setelah pas titik ini dia bakal lanjut ke atas, sampai di atas dia berhenti lagi sampai titik ini. Mungkin dari sini lo bikin mau langsung balik ke awal ya nggak apa-apa, langsung aja. Nah lo gerakin aja, penting lo geser garisnya itu udah geser, tinggal lo pasin titiknya langsung kebuat. Hasilnya itu bakal nah keren kan cuy, kayak gitu sih sebenarnya mudah. Kalau soal detailnya itu tinggal di kalian lagi. Gua di sini ngasih tahu kalian basicnya aja. Dari kayak gini aja itu asli lo udah bisa bikin bermacam-macam gaya editan dari yang gua kasih tahu. Ini basicnya aja. Mungkin lo mau gambar ya kan, lo cari gambar. Nah kayak gini yang kayak gue bilang, gue munculin gambar. Jangan ditiru gambar gue ya, terserah lo mau pakai gambar apa. Ini sekedar contoh buat lo pada aja gitu cuy. Oke. Nah ini kan kita tarik dulu. Kalau misalkan lo mau pengen dia muncul dari bawah, caranya lo, nah setelah itu lo klik plus, nah tarik, nah dia bakal muncul. Kenapa dia lambat? Karena agak jauh titiknya kita buat. Mungkin kita mau cepatin, nah tarik, dia bakal muncul. Nah kan udah jadi animasi gitu doang. Intinya gue di sini ngasih basicnya doang, edit kayak gimana. Emang lo mungkin bilang wah 3 poin aja panjang banget lo ngejelasin bang. Ya emang kalau ngedit kayak gitu, basicnya tuh memahaminya itu sebenarnya lebih payah, memahamin yang basicnya.
Kalau kalian udah nguasain yang basicnya, ya gue ngomong bukan berarti gue jago banget, enggak sih. Gue juga sering belajar masih di YouTube. Cuman setidaknya gue ngasih tahu gimana cara ngedit gue, basicnya kayak gitu. Setelah itu lo pelajarin, lo kembangin. Ya guys, jadi mungkin sampai di situ aja dulu KineMaster kita. Gue nggak tahu, mungkin ada part 2. Kalau kalian setuju, komen. Gue bakal bikin part 2-nya. Dan ya, nggak terlalu panjang banget lagi nanti durasi gue. Ya udah gue akhirin aja. Gue ada tamu cuy. Gue nggak bisa terlalu. Gue tertekan ngomong dari tadi. Intinya thank you udah nemenin gue dari tadi, udah mau nyimak. See you next time guys. Gue Andre Suen, salam edit modal HP.